Dan buku ini saya baca ketika pertama kali ya, ketika saya itu masih SMA kelas 3. Saat itu tahun 97, jadi cukup lama sekali. Saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, dan saya belajar bahasa Inggris di sebuah lembaga namanya PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia Amerika, seperti itu. Nah, di perpustakaannya saya ketemu buku Seven Habits ini. Di waktu itu masih anak SMA, saya baca bukunya. Terus terang cukup sulit saya cerna karena buku itu berbahasa Inggris. Dan juga dengan pengetahuan saya sebagai anak SMA, tidak mudah untuk menyerap isi buku itu. Namun, saya coba pahami pelan-pelan, saya praktekkan pelan-pelan, terutama terkait bagian-bagian bagaimana cara mengelola waktu di buku Seven Habits. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, sejak saat itu saya ngerasa buku ini sangat-sangat penting, terutama untuk apa? Untuk membangun sikap dan karakter pribadi kita yang kuat. Nah, apa buku Seven Habits ini? Seperti judulnya, 7 habits, 7 kebiasaan. Jadi di sini Stephen Covey bercerita apa kebiasaan yang membuat seseorang itu bisa dikatakan orang yang efektif. Tidak hanya efektif, bahkan highly efektif. Orang yang betul-betul sangat-sangat efektif. Jadi, Stephen Covey ketika dia menulis buku ini, dia mencoba melihat literatur selama 100 tahun terakhir dari berbagai buku leadership, dari berbagai hal yang dia bisa pelajari. Apa sih yang sebenarnya membuat orang-orang tertentu itu berbeda dibandingkan yang lain? Apa ciri khas dari ajaran-ajaran leadership yang ada dalam literatur selama 100 tahun terakhir, dan itu dirangkum oleh Stephen Covey dalam buku ini. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya pertama, kenapa kok disebut 7 habits? Kenapa bukan 7 skills atau 7 yang lain-lainnya? Jadi kalau Anda lihat di buku ini, di sini dijelaskan, tadi saya sudah lihat ya di halaman 56. Di sini Stephen Covey menjelaskan kenapa dia katakan itu habits. Karena habits itu adalah merangkum 3 urusan. Seseorang yang memiliki kebiasaan tertentu itu dia harus memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Dia tahu itu tentang apa dan kenapa. Kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk melakukannya, skillnya, dan terakhir juga memiliki hasrat atau kemauan untuk melakukannya. Jadi seseorang baru akan menjadi habits ketika dia melakukan sesuatu itu berulang-ulang, terus-menerus, secara konsisten, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jika baru sekedar coba-coba, itu belum habits. Jika baru sekali, 2 kali dan belum konsisten, itu pun belum habits. Itulah kenapa 7 habits.